Balik lagi di Epic Level Box. Tahun 2023 ini menjadi awal di mana fase 5 MCU akhirnya dimulai. Sama dengan fase 4 di mana banyak villain baru diperkenalkan, para calon villain yang akan muncul di fase 5 Marvel Cinematic Universe sepertinya akan jauh lebih kuat dan tentu saja jauh lebih jahat dari 4 fase sebelumnya. Bahkan ancaman yang muncul dari para calon villain ini tidak main-main. Bukan hanya bumi, melainkan seluruh alam semesta Marvel termasuk multiverse kini berada di bawah ancaman mereka. Nah, daripada kalian penasaran, di video kali ini Epic Level Box sudah merangkum 5 super villain yang akan muncul di film-film Marvel di tahun 2023 ini. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya untuk kalian. Kang the Conqueror. Sukses dengan 2 film pertamanya, Ant-Man akhirnya akan kembali melanjutkan petualangannya dengan sequel film terbarunya yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ini akan kembali menghadirkan Scott Lang alias Ant-Man sebagai tokoh utama. Setelah dunia kuantum menjadi salah satu fokus utama di 2 film sebelumnya, nah di film ketiganya ini, dimensi tersebut akan jadi setting utama dari film ketiganya ini. Di film ini jugalah salah satu ancaman besar MCU akan muncul. Ya, dia tidak lain adalah Kang the Conqueror. Diperkenalkan di akhir episode Loki, Kang diprediksi akan jadi sosok utama di fase 5 nanti. Dengan kemampuannya untuk bisa melintasi waktu dan menghancurkan berbagai macam universe. Wajar jika kemudian dia menjadi ancaman selanjutnya setelah kematian Thanos. Dalam komik Marvel sendiri, asal-usul Kang the Conqueror ini cukup kompleks. Dia adalah keturunan dari Reed Richards yang merupakan anggota dari Fantastic Four yang lahir di abad ke-30, yang memiliki identitas asli bernama Nathaniel Richards, yang karena perjalanan waktu yang ia lakukan, akhirnya menciptakan banyak varian dirinya. Jadi tidak heran karena berasal dari masa depan, Kang the Conqueror memiliki persenjataan super canggih dengan berbagai macam pasukan yang juga punya teknologi tinggi. MODOK. Kang ternyata bukan satu-satunya super villain yang akan muncul di film ketiga Ant-Man. Karakter villain klasik yang sudah sejak lama diprediksi akan muncul, yaitu MODOK, ternyata juga akan hadir di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pada awalnya, MODOK sebenarnya hanyalah manusia biasa bernama George Tarleton yang bekerja untuk sebuah organisasi ilegal bernama Advanced Idea Mechanics atau AIM. Yang pada saat itu, organisasi tersebut sedang mengerjakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Cosmic Cube. Dalam penelitian tersebut, pihak AIM akhirnya menggunakan Tarleton sebagai kelinci percobaan dan dijadikan subjek penelitian. Yang tanpa diduga, ternyata hal mengerikan terjadi. Tarleton bermutasi menjadi sosok baru dengan kecerdasan yang super tinggi. George Tarleton kemudian berubah menjadi Mental Organism Designed Only for Computing, disingkat MODOC. Yang karena pihak AIM tidak memperlakukan George dengan baik, pada akhirnya George menghabisi nyawa seluruh petinggi dari AIM dan mengambil alih organisasi tersebut. Perubahan ini juga pada akhirnya merubah MODOC menjadi Mental Organism Designed Only for Killing atau MODOK. High Evolutionary. Super villain ini juga disebut akan muncul di fase 5 MCU. Menjadi villain utama yang muncul di film Guardian of Galaxy Volume 3 yang juga rilis di tahun 2023 ini. High Evolutionary dikisahkan muncul pertama kali dalam komik The Mighty Thor nomor 134 yang rilis tahun 1966. Memiliki nama asli Herbert Edgar Wyndham, ia adalah ahli genetika yang terobsesi untuk menggabungkan DNA hewan dan manusia. Melalui eksperimen tersebut, ia menciptakan spesies baru yang dijuluki sebagai New Man. Mempunyai status sebagai evolved human, High Evolutionary dianugerahi sejumlah kekuatan yang menarik. Salah satu kekuatan utamanya adalah Superhuman Intelligence. Dengan kecerdasan di atas rata-rata manusia normal, High Evolutionary dijuluki sebagai ahli genetika terbaik di semesta Marvel. Selain itu, ia juga mampu memanipulasi materi hingga tingkat subatomik, telepati, telekinesis, perjalanan antar dimensi, dan mengubah ukuran tubuhnya sesuai keinginan. Bahkan dalam satu komik,
Ia dikisahkan mampu menciptakan senjata bersifat anti mistis yang konon dapat menghancurkan sihir gelap seperti Darkhold. Adam Warlock. Selain High Evolutionary, karakter baru lainnya yang akan diperkenalkan di film GOTG Volume 3 adalah Adam Warlock. Sebenarnya, kemunculan karakter Adam Warlock sudah diberikan petunjuk lewat credit scene GOTG Volume 2. Dia nampak berada di dalam kepompong emas yang dibuat oleh The Sovereign. Di komiknya sendiri, Adam Warlock sebenarnya adalah sosok pahlawan, apalagi untuk melindungi dari berbagai serangan kosmik. Lalu, mengapa Adam Warlock justru menjadi salah satu ancaman di fase 5? Hal ini karena Adam Warlock ternyata memiliki sosok kepribadian lain dalam dirinya, yaitu Magus. Simpelnya, Magus adalah versi jahat dari Adam Warlock. Berdasarkan hal ini, wajar jika kemudian Adam juga masuk dalam salah satu daftar villain di fase 5. Jika kemudian sosok Magus muncul, maka hal ini akan jadi masalah besar bagi tim Guardian, bahkan seluruh galaksi. Skrulls. Dan menjadi villain penutup di video ini, yang juga disebut akan muncul di MCU fase 5 ini. Menjadi villain utama di film Secret Invasion, dalam sejarah Marvel Comics sendiri, para Skrulls memang sudah sejak lama menjadi musuh bebuyutan para superhero Marvel. Memiliki kemampuan untuk mengubah diri dan meniru orang lain, Skrull yang berencana untuk menguasai planet bumi akhirnya berhasil masuk ke jajaran pemerintah dunia dengan cara menyamar. Sesuai dengan judul filmnya, yaitu Secret Invasion, bangsa Skrull di film ini memang berusaha menginvasi planet bumi setelah planet mereka hancur akibat ulah Thanos. Well, itulah kelima super villain yang disebut akan muncul di fase 5 MCU tahun 2023 ini. Fase 5 sepertinya akan jadi sebuah fase baru yang benar-benar membawa angin segar di jagat sinematik MCU. Diharapkan dengan kemunculan ancaman baru ini akan memunculkan kembali minat dan hype dari para fans yang sempat menurun setelah kematian Iron Man dan juga Thanos. Well, terima kasih sudah menonton video ini. See you guys. Bye.